Shalom. Selamat pagi adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah remaja 26 Juli 2020. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Apa Dia prihatin Dalam keadaan berdiri, mari kita terima votum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah remaja hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Puji Puji Tuhan, salam bagi kita sekalian. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam kehidupan kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Dimanapun adik-adik berada, sekalipun saat ini adik-adik sedang tidak sekolah, di rumah, pergaulan, lingkungan, kita percaya bahwa kekuatan yang kita terima asalnya daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan bersama-sama kita akan renungkan, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan satu pujian dalam Yesus. Mari adik-adik bersama-sama kita lakukan pujian ini. Ku dapat dalam
Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Bersama-sama kita mau membaca firman Tuhan, lalu kita mau merenungkannya. Untuk itu, kita mau minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di hari-Mu yang kudus, bersama-sama adik-adik kelas remaja Tuhan, kami datang bersekutu bersama. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan, lalu kami akan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dalam membaca firman Tuhan, dan tolong kami Tuhan, supaya kami dijauhkan daripada yang jahat yang akan mengganggu kami. Tuhan Yesus, kami tidak layak Tuhan, namun kami memohon ampun kepada Tuhan sehingga kami dilayakkan, supaya kami dilayakkan berada di sekitar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sesungguhnya telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita membuka bagian Alkitab yang hari ini akan kita baca dari Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai Kejadian pasal 10 ayat 32. Sekali lagi, dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai Kejadian pasal 10 ayat 32. Mari adik-adik kita memperhatikan Alkitab dan kakak akan bacakan. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekah. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu,
Ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang menjadi pelaku firman. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada minggu ini adalah rentetan kejadian atau pembacaan terakhir dari kisah Nabi Nuh dan anak-anaknya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan Nabi Nuh setelah air bah. Dalam bacaan kita dikatakan sesudah peristiwa air bah, kehidupan baru dimulai. Nabi Nuh masih hidup 350 tahun bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya. Adik-adik, kita bisa melihat dari bacaan kita, Nabi Nuh atau kita sebut Nuh mulai menjalani kehidupannya. Nuh bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya mulai mengolah tanah. Mereka mulai bekerja, mereka berburu, mereka menanam. Dan kita lihat di bacaan kita bahwa Nuh adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Mereka menanam, setiap apa yang mereka tanam berhasil. Mereka boleh menghasilkan hasil tanaman, hasil tumbuhan yang banyak. Mereka berburu dan dikatakan bahwa keluarga Nuh adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Nuh bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya itu berhasil. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan, pada suatu hari dalam suatu pesta panen, ya, Nuh bersama dengan anak-anaknya, cucu-cucunya sedang mengadakan pesta panen. Nuh minum anggur, lalu kemudian dia menjadi mabuk. Nah, di bacaan kita, kalau adik-adik perhatikan tadi dalam Alkitab, Nuh menjadi mabuk, lalu dia melepaskan pakaiannya dan dia menjadi telanjang. Dia masuk ke kemahnya dan dia telanjang. Ya, tiba-tiba di sana Ham melihat bapaknya. Ham melihat bapaknya, yaitu Nuh,
dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian, tidak ada baju, tidak ada kain selembar pun di pakaiannya. Lalu Nuh buru-buru keluar dan menceritakan itu kepada saudaranya yang lain, yaitu Sem dan Yafet. Ham ini cerita kepada Sem dan Yafet kalau Nuh telanjang. Tetapi dalam bacaan kita justru responnya Sem dan Yafet ini beda. Ya, kalau Ham buru-buru lari keluar dan cerita kepada saudaranya kalau bapaknya telanjang, beda dengan Sem dan Yafet. Justru Sem dan Yafet ini pergi ke dalam kemah, dia menutup mukanya. Dia tidak mau lihat bapaknya Nuh telanjang. Mereka mengambil kain dan selimut dan tutupi Nuh. Adik-adik, setelah Nuh sadar, dia terbangun dari mabuknya, dia tahu, dia dengar cerita ini. Bapak Nuh menjadi marah kepada Ham. Tetapi responnya Nuh kepada Sem dan Yafet berbeda. Dalam bacaan kita, Sem dan Yafet mendapatkan berkat dari Nuh. Di sana dikatakan Nuh memberkati Sem dan Yafet. Tetapi justru sebaliknya dengan Ham. Ham dan keturunannya akan menjadi hamba dari keturunan Sem dan Yafet. Kita bisa lihat dua respon yang berbeda di sini, adik-adik. Nah, setelah itu kehidupan terus berlanjut. Keturunan Nuh terus memenuhi bumi, manusia semakin bertambah banyak. Ya, dalam bacaan kita ada satu tokoh yang kemudian muncul namanya, yaitu Nimrod. Kalau adik-adik perhatikan dalam bacaan kita tadi, Nuh ini keturunan dari Ham. Mohon maaf, Nimrod ini keturunan dari Ham. Diceritakan dalam bacaan kita, Nimrod ini menjadi seorang yang kuat. Dia menjadi sosok yang perkasa. Dia tumbuh dan memiliki kekuatan yang besar. Dia memiliki kekuasaan yang luas dan besar. Lalu di bacaan kita dijelaskan bahwa Nimrod inilah yang membangun wilayah Sinear. Kalau sekarang kita agak familiar dengan nama Babel. Ya, di sini salah satu kota di dalam Sinear yang kita kenal dan kemudian menjadi pusat kerajaan Babilonia. Tidak hanya itu, Nimrod juga mendirikan Niniwe yang menjadi ibu kota kerajaan Asyur yang terkenal. Adik-adik, kalau kita mau perhatikan Nimrod ini hebat. Nimrod ini tumbuh menjadi seseorang yang berkuasa. Tapi satu hal yang kita mau pelajari dari Nimrod dalam bacaan kita, dia menjadi lupa. Lupa apa? Dia lupa kalau apa yang dia dapatkan itu dari Tuhan. Kalau kita sudah lupa seperti itu, apa? Ujung-ujungnya kita menjadi sombong. Ya, di bacaan kita Nimrod menjadi sombong. Dia lupa bahwa kekuasaan yang dia dapatkan, kekuatan yang dia dapatkan, kejayaan yang dia dapatkan itu dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Nimrod menjadi sombong. Apa yang kita mau pelajari dari tokoh Nimrod di sini, adik-adik? Bahwa apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita punya hari ini, kecerdasan apapun yang kita miliki hari ini, pengetahuan yang kita punya hari ini, talenta yang kita punya hari ini, saya jago bermain musik hari ini, saya pintar dalam matematika hari ini, saya berprestasi di sekolah, jangan lupa dan jangan menjadi sombong. Kita harus ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Yang harus kita garis bawahi bahwa ketika Tuhan memberikan kita sesuatu, itu artinya kita harus pakai untuk puji Tuhan. Bukan justru kita pakai untuk menyombongkan diri. Ini karena saya pintar matematika karena memang saya cerdas. Saya kuat angkat ini karena saya kuat. Tidak seperti itu, adik-adik. Kita mau belajar dari bacaan kita saat ini bahwa
Apa yang kita terima hari ini, berkat Tuhan yang kita terima hari ini, apapun itu, dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk pengetahuan kah, dalam bentuk kekuatan kah, itu semua asalnya dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan kita patut syukuri dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan suka jika kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Sekalipun kita sudah hebat, sekalipun kita ranking 1 di sekolah, sekalipun di rumah orang tua membanggakan saya, tapi kita harus pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Nah adik-adik, demikian pembacaan kita hari ini dan perenungan kita. Mari kita pulang ke rumah kita dan menjadi anak-anak yang rendah hati, karena itulah yang disukai Tuhan. Amin firman Tuhan, dan semoga kita pakai ini dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, adik-adik, dimanapun adik-adik berada, di sekolah, di rumah, bersama teman-teman, baiklah kita selalu menjadi anak yang rendah hati. Amin firman Tuhan. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, ada nats persembahan yang akan kakak bacakan, terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi kakak ulangi, Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita dan menyanyikan lagu dari NKB 133, Syukur Padamu Ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Adik-adik, ada banyak pokok doa yang kita mau doakan hari ini. Salah satunya untuk saudara kita yang ada di Masamba yang sedang berduka, kita mau dukung dalam doa. Semoga setiap saudara kita yang mengalami bencana di sana boleh dikuatkan dan senantiasa berpasrah diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menolong. Selanjutnya, kita juga tetap mendoakan dalam keadaan kita saat ini karena wabah COVID. Kita tetap berdoa bahwa Tuhan akan menguatkan kita semua untuk melewati pergumulan-pergumulan kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur betapa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama dalam ibadah kelas remaja di Jemaat Masaleh. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Ibu Guru, Bapak Guru di Jemaat boleh memfasilitasi kami, sekalipun dalam ibadah online, namun tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk bersyukur, menaikkan pujian kami, bahkan merenungkan firman. Kami bersyukur untuk kesemuanya itu.
Tuhan, dalam doa syafaat kami hari ini, kami rindu mendoakan adik-adik remaja kami Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan, kami sedang dilanda bencana COVID, namun kami tetap mengucap syukur bahwa Tuhan masih memelihara kami. Dan biarlah Tuhan Engkau melanjutkan terus pemeliharaan kepada adik-adik sekolah minggu kami, adik-adik yang berada di rumah dan melakukan sekolah daring atau sekolah online. Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan dalam pendidikan. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan, berikan selalu semangat juang yang tinggi sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Mereka tetap menjadi anak-anak kebanggaan bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka, terlebih bagi Tuhan. Mereka boleh tetap memperjuangkan setiap cita-cita mereka, apa yang diharapkan dalam usia mereka, terkhusus dalam sekolah mereka. Mereka tetap menjadi anak yang berprestasi dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua, adik-adik remaja kami Tuhan, dimanapun mereka, apapun yang mereka sedang usahakan, mari Tuhan menolong mereka. Berikan selalu kesehatan yang baik sehingga mereka boleh menjadi kepala keluarga yang baik bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik remaja kami dalam usia tumbuh mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, dan apapun yang sedang mereka usahakan, mari Tuhan tolong mereka sehingga mereka senantiasa mengerjakan itu semua dengan takut akan Tuhan dan senantiasa meletakkan itu semua dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kepada adik-adik kami yang senantiasa bersyukur karena pertambahan usia. Tolonglah mereka Tuhan sehingga mereka senantiasa tetap bersyukur bahwa Tuhanlah yang memelihara. Juga jika ada adik-adik yang dalam kelemahan tubuh yang mungkin tidak kami ketahui dan tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, kami tetap menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka dalam masa mereka bergumul Tuhan dengan penyakit atau apapun pergumulan mereka, mari Tuhan tolong. Tuhan, dalam doa syafaat kami saat ini juga, kami mau merendahkan diri kami mau merendahkan hati kami mau mendukung dalam doa saudara kami yang ada di Masamba. Beberapa waktu yang lalu Tuhan, terdampak bencana banjir Tuhan, dan juga lumpur. Tuhan, kami tahu betapa mereka sungguh bersedih, betapa mereka sungguh lelah dengan keadaan yang mereka alami. Namun kami berdoa Tuhan, terus peliharakan saudara kami di sana, terus kasihi mereka Tuhan sekalipun dalam pergumulannya, sehingga mereka tetap teguh dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia dan berharap kepadanya. Mari Tuhan, pakai kami juga sebagai saluran berkat bagi saudara kami di sana, sehingga kami tetap mendukung dalam doa dan membantu apa yang bisa kami bantu sesuai dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keadaan negara kami, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kepada kami semua, untuk kami semua Tuhan, berikan kami selalu kekuatan sehingga kami mampu menjalani pergumulan ini dengan berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Lanjutkan terus pemeliharaan-Mu kepada kami, kepada Ibu Guru dan Bapak Guru kami yang senantiasa memfasilitasi kami Tuhan dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah yang Tuhan pelihara kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, saya jemput kita untuk bangkit berdiri.
kita akan menyanyikan lagu untuk menutup ibadah kita. Tenanglah kini hatiku. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Adik-adik, dalam keadaan berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Silakan duduk kembali. Baiklah adik-adik dan kita semua, semoga kita tetap menjaga kesehatan kita dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah. Salam sehat untuk kita, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.